Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semangat. Capek. Iya. Ngantuk. Beragam-beragam ya. Oh ya, sebelum kita mulai kegiatan BIMKEL pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Adakah yang bersedia buat memimpin berdoa? Hasan. Oke, karena Hasan laki-laki sendiri, Hasan silakan. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai kegiatan yang pada siang hari ini, pokoknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bagikan lembar presensi terlebih dahulu ya. Jangan lupa buat ditulis identitas diri kalian dan mohon untuk ditanda tangan juga. Ini dari sini. Oke, sudah? Baik, karena sudah semua, Ibu mau perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Aulia Rahma. Kalian bisa panggil Ibu Aulia atau Ibu Lia. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang mengarahkan dan memfasilitasi kalian pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, setelah Ibu perkenalan, kalian juga perkenalan diri juga ya, sama menyebutkan hobi kalian itu apa. Oke, baik. Dimulai dari sini dulu. Halo. Hai. Jadi nama aku Hasan, aku dari kelas 7A, hobi aku angkat bilu. Halo Hasan. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya dari kelas 7F. Hobi saya membaca buku. Halo Anissa. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syafarina Rahani, dari kelas 7D. Hobi saya menggambar. Halo Syafarina. Perkenalkan, nama saya Azza dari kelas 7F. Hobi saya adalah berenang. Halo Azza. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tia dari kelas 7B. Hobiku baca novel. Halo Via. Halo teman-teman, nama aku Tika. Aku dari kelas 7A. Hobi aku menyanyi. Halo Tika. Halo semuanya, nama aku Aziza. Hobi aku nonton film. Halo Aziza. Baik, karena kalian udah perkenalan, keren sekali ya. Kalian tuh emang benar-benar anak berbakat banget. Hobi kalian macam-macam. Oke, terima kasih sudah mau berkenalan teman-teman. Ibu senang bisa bertemu kalian hari ini. Jadi, oh ya,
Kan udah sarapan apa belum pagi ini? Belum. Kenapa Udah. belum sarapan? Yang belum sarapan belum sarapan? Kesiangan Bu. Kesiangan. Karena terlalu excited mau ngobrol sama Bu Aul. Ah. Oh, yang sudah siapa? Saya Ibu. Oh, Mbak Aziza sudah ya. Sudah. Sarapan pakai apa, Mbak? Nasi goreng sama telur mata sapi Ibu. Wah, enak banget ya. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan keterampilan sosial dan kepercayaan diri dalam bersosialisasi. Teman-teman di sini apakah ada yang pernah mengikuti kegiatan BIMKEL sebelumnya? Sudah Ibu. Yang sudah gimana rasanya? Ya, saya Iya, boleh Mas Hasan. rasanya sangat bagus. Oke, terus siapa yang sudah lagi? Saya Oh, iya, Mbak Azza? menurut saya seru sih Bu, soalnya kayak banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Azza dan Mas Hasan. Oke, jadi tujuan bimbingan kelompok kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, memahami pentingnya keterampilan sosial. Terus yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam bergaul atau bersosialisasi. Dan juga yang ketiga yaitu melatih langsung keterampilan sosial kalian melalui diskusi kelompok nanti. Oke. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal penting yang perlu kita sepakati bersama. Jadi dalam bimbingan kelompok ini berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama kerahasiaan. Jadi semua yang kita diskusikan hari ini itu tidak boleh diceritakan di luar kelompok ya teman-teman. Keep di sini aja. Baik Bu. Lalu keterbukaan. Jadi kalian diharapkan untuk berani menyampaikan pendapat dengan jujur, nggak usah takut, ragu ataupun merasa cemas. Jangan malu-malu juga ya. Terus kalian juga ada asas kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan. Jadi ini atas kemauan kalian sendiri. Apakah di sini ada yang merasa terpaksa? Tidak. Tidak ada ya. Oke, bagus. Jadi bimbingan kelompok hari ini kita akan menggunakan teknik problem solving. Jadi artinya nanti kita akan membaca sebuah kasus. Terus habis itu kita menganalisis masalahnya dan juga mencari solusi yang tepat gitu. Jadi nanti tiap anggota semua berhak diharapkan menyampaikan pendapat kalian masing-masing. Kan nggak perlu takut ataupun ragu untuk menyampaikan atau mengungkapkan pendapat kalian ya teman-teman. Oh iya. Sebelum masuk ke materi untuk berdiskusi, yuk kita ice breaking terlebih dahulu ya, buat mencairkan suasana dan biar kalian tuh menjadi lebih semangat lagi gitu. Jadi ice breakingnya yaitu sambung kata. Jadi ibu contohin terlebih dahulu ya. Misalkan ibu bilang hari ini aku melihat. Nah nanti kalian tuh melanjutin kayak contohnya kayak hari ini aku melihat. Terus nanti Mbak Riza bilang seekor kucing yang sedang. Nanti Mbak Tita melanjutin lagi gitu. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, nanti kalau ada yang harus konsentrasi ya. Nanti kalau ada yang salah ada konsekuensinya. Tapi tenang, konsekuensinya tuh mudah kok. Dimulai dari saya ya. Hari ini aku melihat bisa? Roda membimbing. Itu hari ininya aku juga ngomong. Iya. Oh, hari ini aku Sama melihat. nanti ada lanjutan katanya gitu. Di mungkin roda menggelinding di gitu. Oh, Jadi harus bisa disambungin. hari ini aku melihat roda membimbing di Roda menggelinding di jalan raya. Di jalan raya, aku bertemu kakek-kakek sedang kakek-kakek sedang berjualan sayur yang Masih segar dan sayur yang masih segar dan beragam. Kemudian kakek-kakek tidur. Yang benar. Ya. Kemudian dibeli ibu-ibu. Oke, baik. Tepuk tangan. Oh ya, karena ice breakingnya udah selesai teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi dan diskusi, ada yang masih bingung dengan penjelasan ibu tadi mengenai aturan atau teknik yang kita gunakan? Ya, Tidak. itu Gimana?
Itu yang asas kreasi tadi, yang disruptif itu materinya juga dikit gitu. Mungkin materinya bisa disampaikan ke teman-teman kalau ada yang tanya ke Hasan gitu. Jadi Tapi dikit apa sih? Iki mungkin nanti kayak apa ya, pendapat teman-teman yang bersifat privasi. Gitu. Oh iya lagi Bu, layarnya dicerain tuh. Wih. Ibu bikin presentasinya kapan? Soalnya bagus. Makasih. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap buat memecahkan sebuah masalah dan berdiskusi bersama-sama? Sudah. Oke, kita mulai ya. Baik Ibu. Oke, di sini ada studi kasus. Adakah yang ingin berminat untuk membaca? Hasan. Soalnya dia deket. Iya. betul betul. Ya. Udah Hasan, silakan. Karina adalah siswi kelas 7 SMP yang sebenarnya ingin memiliki banyak teman di kelasnya. Namun, Karina sering merasa malu untuk mulai percakapan dengan teman-temannya. Ketika ada kegiatan diskusi kelompok di kelas, Karina lebih sering diam dan hanya mengikuti pendapat teman-temannya. Ia merasa takut jika pendapatnya dianggap salah atau ditertawakan oleh teman-temannya. Suatu hari, guru memberikan tugas diskusi kelompok dan meminta setiap anggota kelompok menyampaikan pendapatnya. Teman-teman dalam kelompok Karina berharap ia juga menyampaikan ide. Namun, Karina tak merasa ragu dan tidak percaya diri untuk bicara di depan teman-temannya. Akibatnya, Karina menjadi kurang aktif dalam kegiatan kelompok dan merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-temannya di kelas. Baik, sudah. Terima kasih Mas Hasan sudah bersedia menyampaikan studi kasusnya. Nah, sekarang kita coba identifikasi dulu ya teman-teman, masalah utama apa sih yang dialami oleh Karina dalam studi kasus ini? Adakah yang ingin menjawab? Saya dulu. Oke, Mbak Anissa silahkan. Karina itu merasa kurang percaya diri, dia tuh takut dianggap salah sama teman-temannya Bu. Terus ada lagi pendapat yang lain? Saya Bu, Oh iya, Mbak Azza silahkan. dia itu juga jadi pasif dalam kelompok. Padahal kan kalau diskusi harus saling mengumpulkan pendapat kan Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Azza dan Mbak Anissa. Jadi masalah utama Karina ini adalah kurangnya kepercayaan diri yang mengakibatkan Karina itu sulit bersosialisasi dan juga berpartisipasi aktif. Nah, ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Oh ya, silakan Mbak Fia. sepertinya Karina juga belum punya keterampilan untuk memulai interaksi atau bersosialisasi Bu. Jadi kayak dia tuh mau berteman tapi bingung gimana caranya kayak gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya Mbak Fia. Oke, jadi kalian sudah mengidentifikasi masalah apa sih yang dialami oleh Karina ini. Jadi ada dua masalah utama yang dialami oleh Karina ini. Yang pertama itu kurang percaya diri dan kurangnya keterampilan sosial gitu. Nah, menurut kalian apa saja sih yang menjadi penyebab Karina itu bisa jadi seperti ini gitu? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Tita. Mungkin dulu dia pernah diajar atau dihina kalau lagi mengutarakan pendapat, jadi dia kayak trauma gitu Bu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan Mbak. Mungkin si Karina itu tuh nggak terbiasa ngomong di depan banyak orang gitu, jadi kayak kurang pakai. Oke, terima kasih Mbak Tita dan Mbak Safarina. Oke, pendapat kalian bagus-bagus ya, keren sekali. Oke, seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, jadi penyebabnya itu bisa dari faktor dalam diri atau internal seperti pikiran negatif atau kurang latihan. Juga bisa dari faktor luar kayak pengalaman yang buruk, terus juga lingkungannya itu nggak mendukung gitu. Nah, ini semua perlu kita pertimbangkan untuk mencari solusi yang tepat ya teman-teman. Nah, sekarang bagian yang paling penting yaitu mencari solusi. Jadi apa saja sih yang bisa Karina lakukan buat mengatasi permasalahan ini gitu. Yuk kita berdiskusi, bisa menyampaikan pendapat masing-masing ya. Bisa dimulai dari Mbak Aziza dulu. Apa ya Bu? Mungkin Karina bisa mulai dari
hal kecil dulu Ibu, kayak misalnya cukup nyapa teman yang duduk di sebelahnya atau bilang halo ke teman baru gitu, kayak mencoba mencoba buat berinteraksi dengan orang lain walaupun lewat kayak apa ya Bu, lewat hal-hal kecil gitu. Oke, terima kasih Mbak Aziza. Selanjutnya Mbak Gita. Mungkin Karina bisa lebih berpikir positif kalau dia berpendapat itu nggak peduli salah benernya, yang penting dia bisa berani mengutarakan pendapatnya. Betul sekali. Terima kasih Mbak Tita. Selanjutnya Mbak Via. Mungkin Karina bisa itu kayak mencoba buat lebih apa ya, mengesampingkan rasa takut untuk bersosialisasi. Baik, terima kasih Mbak Livia. Selanjutnya Mbak Aza. Kalau menurut aku mungkin Karina bisa ikut ekstra kali ya Bu, kan di SMP banyak ekstranya biar dia mungkin belajar cara kerja sama yang lain, terus kayak ketemu banyak orang gitu. Oke, terima kasih Mbak Aza. Selanjutnya Mungkin si Karina bisa minta tolong ke teman dekatnya buat kayak menyemangati atau nemenin dia buat di diskusi tersebut. Betul, terima kasih Mbak Katerina. Selanjutnya Mungkin waktu diskusi kelompok itu si Karina bisa menyampaikan pendapatnya walaupun itu cuma satu kalimat, tapi yang penting dia berpartisipasi. Oke, baik, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya Mas Hasan. Kalau saya seandainya Karina sudah kayak nyampein pendapat terus temennya kurang setuju, mungkin dari Karina sendiri jangan terlalu ilfil atau malu gitu dulu. Jadi biar Karinanya juga mau belajar lagi, tapi mungkin dari teman-temannya juga bisa ikut mendukung kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Hasan. Luar biasa sekali ya jawaban kalian, keren-keren. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih sudah memberikan solusi kalian itu bagus dan kreatif juga. Nah sekarang dari semua solusi yang kalian sebutin tadi, mana sih yang menurut kalian yang paling tepat dan realistis untuk diterapkan sama Karina? Adakah yang ingin mengungkapkan? Saya itu Baik, silakan Mbak Nisa. menurut saya yang paling penting itu adalah berpikir positif, karena kalau semua solusi itu akan lebih mudah ketika Karina itu sudah bisa percaya diri, sama si Karina bisa mulai dengan sapaan kecil. Oke, terima kasih Mbak Nisa telah menyampaikan pendapat. Sangat setuju ya apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi. Jadi solusi prioritasnya yaitu pertama adalah mengubah pola pikir si Karina ini biar lebih positif dan biar dia tuh mengingat bahwa setiap orang tuh berhak buat berpendapat atau belajar dari kesalahannya. Terus juga berani buat mulai dengan langkah kecil kayak menyapa teman atau guru gitu. Nah, terus gimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Adakah yang ingin menjawab gimana cara menerapkannya dalam sehari-hari? Mungkin bisa dipakai harian seperti itu Bu. Jadi misal hari ini Karina tuh minimal nyapa 2 orang atau 2 teman di sekolahnya yang belum dia kenal, kayak mungkin nggak harus nyapa nama, nggak apa-apa, tapi bisa kayak hai gitu, terus mulai perkenalan di situ. Oke, terima kasih Mbak Fia, ide yang bagus sekali ya. Jadi membuat target harian dan refleksi diri itu adalah cara yang paling efektif karena itu tadi. Jadi Karina itu supaya termotivasi buat berani ngelakuin sedikit demi sedikit gitu. Baik, sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi dari hasil diskusi kita tadi. Oke, yang pertama itu apa itu keterampilan sosial. Jadi kan kita ada diskusi nih terkait studi kasus Karina. Kalian tahu nggak keterampilan sosial itu apa? Keterampilan bermain bersama teman Bu. Bisa aja. Mungkin dalam berinteraksi. Iya betul. Ada lagi? Mungkin kemampuan untuk
bergaul dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah atau di rumah seperti itu. Oke, baik. Ini ya teman-teman, jadi keterampilan sosial ini adalah kemampuan seseorang buat berinteraksi dan juga menjalin hubungan sama orang lain dengan cara yang baik dan juga positif. Nah, menurut Lynch dan Simpson di tahun 2010, keterampilan sosial itu adalah perilaku yang bisa mendorong terjadinya interaksi yang positif sama orang lain dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, keterampilan sosial ini tuh bisa kelihatan dari berbagai perilaku, kayak komunikasi dengan baik sama orang lain, terus bekerja sama dalam kelompok, terus juga mau membantu teman, menghargai orang lain, dan juga menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, kalau di lingkungan sekolah, keterampilan sosial ini bisa kelihatan dari cara kalian itu berinteraksi dengan teman-teman, sama guru, dan juga orang-orang yang ada di lingkungan sekolah kalian gitu. Nah, terus dengan punya keterampilan sosial yang baik ini tuh kalian bakal lebih gampang buat bergaul, bersosialisasi, mudah bekerja sama dalam tim, dan juga kalian bakal ngerasa lebih percaya diri dan percaya diri baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat gitu. Selanjutnya yaitu kenapa sih keterampilan sosial ini tuh penting banget buat kalian di sekolah? Ya kan ini dulu. Makanya kalau di sekolah kan ada ekstra juga kan Bu, jadi kalau misalnya kita udah bisa ngobrol sama orang lain kayak ya gimana ya Bu kalau mau ikut ekstra nanti malu-malu gitu. Iya betul sekali Mbak Azla. Ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin dalam misal kalau kita kurang dalam keterampilan sosialnya nanti juga takutnya akhirnya kita bingung kalau kebingungan apa ya, kesulitan dalam menerima informasi atau takut bertanya, jadi sulit untuk menjalani interaksi di sekolah. Iya betul sekali. Jadi sulit menjalin interaksi dengan lingkungan sekolah. Terima kasih Mbak Tita. Oke tadi Mbak Livia mau menjawab? Sama. Oh sama ya udah. Oke. Jadi ini dia pentingnya keterampilan sosial di kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi yang pertama yaitu membantu siswa memiliki lebih banyak teman. Jadi kalau kalian punya keterampilan sosial yang baik, kalian tuh bakal lebih mudah buat bergaul dengan teman karena kalian tuh mampu buat bersikap ramah, terus terbuka, menyenangkan saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi orang lain tuh suka gitu loh bergaul sama kalian gitu. Terus yang kedua yaitu membantu siswa tidak merasa canggung saat bergaul. Nah kalau kalian terbiasa buat berkomunikasi dan berinteraksi, kalian tuh bakal jadi kayak luwes gitu loh, lebih percaya diri karena udah terbiasa kan. Sehingga rasa canggung yang saat kalian itu bertemu atau berbicara dengan orang lain itu akan berkurang. Atau kalian ngerasa nggak sama sekali buat canggung gitu. Nah terus yang ketiga yaitu membantu siswa lebih percaya diri di kelas. Jadi kalau kalian punya keterampilan sosial yang baik, kalian tuh bakal berani buat mengungkapkan pendapat, terus juga menjawab pertanyaan guru maupun teman. Terus juga kalian tuh kalau misalkan presentasi di depan kelas, kalian tuh nggak merasa takut berlebihan atau merasa cemas gitu. Terus yang keempat, membantu siswa berkomunikasi secara efektif. Jadi kalau keterampilan sosial ini tuh melatih kalian buat menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan juga memahami maksud lawan bicara sehingga komunikasinya itu berjalan lancar dan minim timbul kesalahpahaman gitu. Nah selanjutnya yang kelima yaitu memudahkan siswa dalam bekerja sama dalam berkelompok. Jadi dalam kegiatan diskusi seperti ini maupun tugas kelompok, kalian tuh kalau memiliki keterampilan sosial yang baik, kalian tuh bakal bisa menghargai perbedaan pendapat teman, terus juga bisa membagi tugas-tugasnya itu dengan adil, sama pokoknya bisa bekerja sama atau kolaboratif dengan baik gitulah, sehingga mencapai tujuannya itu sama gitu. Nah terus selanjutnya yang keenam yaitu membantu siswa dalam menjalin hubungan yang positif dengan teman. Jadi kayak sikap saling menghormati, empati, dan juga komunikasi yang baik itu tuh bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara siswa dengan teman sebaya maupun siswa dengan guru gitu. Nah selanjutnya yang ketujuh yaitu mengurangi konflik serta membantu menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi kalau kalian
memiliki keterampilan sosial yang baik, kalian tuh bakal mampu mengelola perbedaan pendapat dan juga bisa menyelesaikan perselisihan atau perkelahian itu dengan damai tanpa menimbulkan pertengkaran atau juga permusuhan gitu. Terus selanjutnya yang ke-8 yaitu mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman. Jadi ketika hubungan antar siswa itu terjalin dengan baik dan juga kayak saling menghargai, nah terus jadi suasana di kelas itu kan jadi lebih kondusif, menyenangkan, dan kalian tuh jadi betah gitu loh buat belajar. Nah itu tuh bisa mendukung proses belajar kalian di sekolah gitu. Terus yang ke-9 yaitu berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Jadi kalau kalian punya keterampilan sosial yang baik, kalian tuh bakal lebih mudah buat bertanya ke guru, kalian nggak bakal malu-malu gitu, terus juga berdiskusi sama teman, terus juga bisa berkonsentrasi belajar itu karena kalian tuh merasa nggak terbebani dengan masalah sosial gitu loh, kalian udah kayak ya udah pede aja gitu, jadi kalian bisa fokus belajar gitu, jadi prestasi akademiknya pun ikut meningkat. Selanjutnya yaitu apa saja sih bentuk-bentuk keterampilan sosial yang kalian ketahui? Ada kayak yang ingin menjawab atau ibu tunjuk? Ditunjuk aja Bu. Oh iya, Mbak Syahrina, bentuk-bentuknya gimana? Gak tahu. Belum tahu semua ini? Iya. Oh, Ibu. oh iya, udah nggak apa-apa, tenang aja. Jadi ini adalah bentuk-bentuk keterampilan sosial. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik. Jadi kalian tuh mampu menyampaikan pendapat, terus juga bisa bertanya, serta mendengarkan orang lain dengan baik saat berinteraksi dengan orang lain, kayak teman ataupun guru, pokoknya orang-orang di lingkungan sekolah gitu. Terus yang kedua, kemampuan bekerja sama. Ini juga termasuk keterampilan sosial. Kalau kalian kan dalam kegiatan kelompok kayak bimbingan kelompok ini juga, nah kalian bisa kalau kalian punya keterampilan sosial yang dengan baik, kalian pasti mampu buat bekerja sama atau pokoknya bisa mengerjakan tugas juga sama-sama gitu lah. Nah terus selanjutnya yang ketiga yaitu sikap empati terhadap orang lain. Jadi empati ini juga termasuk keterampilan sosial ya teman-teman. Jadi kalian tuh mampu memahami perasaan teman dan menunjukkan sikap peduli, misalnya kayak membantu teman yang kesulitan gitu. Nah terus selanjutnya yaitu kemampuan menghargai orang lain. Jadi ini kayak kalian tuh bisa menghargai pendapat, perbedaan, dan juga tidak mengejek atau merendahkan teman-teman kalian gitu. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu kemampuan menyelesaikan masalah secara baik. Jadi kalian tuh mampu menyelesaikan konflik atau perbedaan kalian dengan teman-teman kalian tuh dengan cara yang baik tanpa menimbulkan pertengkaran atau konflik baru gitu. Selanjutnya di sini, gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri dalam bergaul dengan teman? Apakah ada yang ingin berpendapat? Mbak Anissa, Mas Hasan, Pertanyaan diri itu apa ya, Bu? yang mana? Ya, Kepercayaan. Maaf ya, Gimana teman-teman? mungkin ayo Bu. Caranya mungkin latihan aja sih. Latihan. Latihan gimana? Latihan ngomong aja. Kayak latihan ngomong, latihan bicara terus menerus. Terus ada yang pernah menambahkan? Mbak Aziza? Apa ya Ibu? Mungkin kayak Mas Hasan tadi latihan gitu. Terus yang mencoba bergaul, berkomunikasi dengan temannya kayak sedikit-sedikit gitu. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Aziza. Betul ya, jadi ini dia cara meningkatkan kepercayaan diri dalam bergaul dengan teman. Yang pertama yaitu berani memulai percakapan dengan teman, seperti yang disampaikan oleh Mbak Aziza dan Hasan tadi. Jadi kita mulai membiasakan diri buat menyapa dulu nih, kayak say hi aja gitu ke teman, guru ataupun orang-orang di lingkungan sekolah. Terus juga nggak ragu buat bertanya atau kayak berbincang dengan teman di kelas maupun teman di luar kelas gitu, beda kelas gitu. Terus yang kedua yaitu berpikir positif terhadap diri sendiri. Jadi kita tuh sebagai siswa perlu menanamkan keyakinan bahwa diri kita itu memiliki kemampuan dan tidak merasa rendah diri saat berinteraksi dengan teman. Pokoknya kalian tuh jangan ragu gitu ya.
Terus yang ketiga yaitu aktif mengikuti kegiatan bersama teman. Nah, dengan mengikuti kegiatan kelompok atau seperti yang dibilang Mbak Aza tadi, ekstrakurikuler, nah itu tuh buat melatih keberanian kita dan kemampuan kita itu buat berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, terus selanjutnya yang keempat yaitu belajar menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kalau kita saling menghargai dan juga menghargai diri sendiri dan juga orang lain, itu tuh membantu kita itu buat merasa lebih nyaman saat berinteraksi dengan teman gitu. Terus selanjutnya yang kelima yaitu berlatih mengungkapkan pendapat. Jadi kita tuh juga mencoba buat menyampaikan pendapat atau ide secara sederhana dalam kegiatan diskusi di kelas. Jadi kayak idenya tuh kayak mungkin satu kalimat atau beberapa kata-kata doang gitu. Pokoknya kalian beranilah dikit-sedikit buat ngungkapin gitu. Oke, sudah selesai. Dari materi tadi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang masih dibingungkan atau yang ingin kalian tanyakan? Baik, Mbak Tita. Berarti kalau bersosialisasi itu maksudnya kalau keterampilan berkomunikasi atau berinteraksi itu tidak hanya di sekolah aja. Baik, iya. Bisa di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat juga, Mbak Tita. Adakah yang ingin bertanya lagi? Kan tadi buat yang awal-awal kalau biar si Karina ya Bu ya, Iya. bisa ngomong itu harus disupport. Kalau seandainya teman-temannya nggak support gimana Bu? Nah itu Karina bisa kalau kalian mengalami seperti kejadian Karina, kalian bisa datang buat konseling ke guru BK, melakukan konseling individu, atau kalian curhat dulu lah ke orang tua kalian gitu buat minta dukungan, atau enggak kalian pasti punya sahabat kan. Nah kalian bisa curhat ke sahabat kalian dan meminta dukungan ke mereka gitu. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Aku Ibu. Iya, Tadi baik. kan caranya kalau kita kurang percaya diri atau takut itu mungkin kayak bisa apa ya, berarti kayak saya hai ke teman gitu, coba-coba kayak nyapa, Ibu kan nyapa kayak iya saya ke orang yang belum kita kenal. Tapi kalau kita nanti dibilang dia sok akrab, dia sok kenal gitu, gimana Ibu? Seperti balik tadi ke materinya, kalian tuh nggak perlu merasa negative thinking ya. Pokoknya kita harus menanamkan kepercayaan diri, entah teman itu, maksudnya misalkan Mbak Aziza say hi ke si A gitu, nah si A ini nggak nyapa balik atau kayak ngerasa Mbak Aziza ini sokap atau gimana, Mbak Aziza nggak usah mikirin pikiran atau perasaannya si A ini. Pokoknya Mbak Aziza tuh percaya diri aja buat menyapa atau berinteraksi, bergaul dengan teman Mbak Aziza. Oke Ibu, terima kasih. Terima kasih juga. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Oke, jika sudah tidak ada, baik, karena waktunya kan hampir 40 menit ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kita semua berkomitmen bersama buat menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi Ibu akan ucapkan beberapa kalimat, nanti kalian ikutin ya. Ya Bu. Oke. Saya berkomitmen untuk berani komunikasi dan percaya diri dalam bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Tepuk tangan. Oke. Baik, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil. Tolong buat diisi dengan jujur, dan ini tuh nggak ngaruh ke nilai kalian ya. Pokoknya kalian isi dan jangan lupa identitas kalian. Terima kasih Bu. Udah dapat semua? Sudah. Besok sudah.
terima kasih ya kalian sudah mengisi lembar evaluasi hasil bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin menyampaikan suatu pesan atau kata-kata buat teman-teman kita di kelompok ini? Oke, Mbak Tita silahkan. Mungkin kalau selama bimbingan ini dalam materi yang disampaikan itu kan tentang kepercayaan diri dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Nah mungkin sekiranya kalau ada anggota yang masih dalam keadaan sulit untuk berkomunikasi, bisa untuk kedepannya dari dalam mengemukakan pendapat gitu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Tita, tepuk tangan. Adakah satu lagi? Mbak Azza, silakan. Apa ya Bu? Sebenarnya nggak ada sih Bu, cuman ya mungkin materinya menarik, mungkin kita nantinya jadi lebih percaya diri gitu sih Bu. Oke, terima kasih Mbak Azza, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kalau kalian itu adalah kelompok yang luar biasa, aktif, mau menyampaikan pendapat dan juga semangat. Jadi berharap kalian tuh bisa menerapkan keterampilan sosial dan kepercayaan diri ini nggak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Dan kalian tuh juga perlu ingat bahwa kita semua itu istimewa, dan kalian pendapat kalian atau ucapan kalian yang kalian ungkapkan itu sangat berharga. Baik, sebelum kita tutup kegiatan bimbingan kelompok hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Siapa yang mau memimpin berdoa? Anissa. Iya. Oke, Mbak Anissa, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, terima kasih. Kegiatan bimbingan kelompok hari ini resmi kita akhiri ya teman-teman. Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian buat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ibu juga ingin menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kata yang Ibu sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam